prinsip-prinsipnya apa aja, jenis-jenisnya, dan juga panduan bagaimana kita bisa menggunakan komunikasi nonverbal secara efektif. Pada intinya teman-teman, kembali lagi kepada RPS bahwa tujuan mata kuliah ini bukan untuk tataran knowledge ya, tetapi lebih kepada skill. Skill itu lebih tinggi lagi dari knowledge. Jadi teman-teman memang tidak hanya dituntut paham, tetapi juga bisa mengaplikasikan. Nah, pertama mungkin akan saya tanya secara random kepada teman-teman, apa sih bedanya komunikasi verbal dan nonverbal menurut kalian gitu ya? Karena pada dasarnya kita semua pasti punya definisi atau setidaknya pemahaman yang berbeda terhadap dua konteks komunikasi ini. Mbak Yolanda, sorry kok Yolanda, maaf, Mbak Andrea Yola Tiffany bisa gabung? Apa Mbak perbedaannya menurut Mbak Andrea? Menurut saya kalau komunikasi verbal itu yang mengandung kata-kata gitu Kak. Terus kalau yang non-verbal itu bisa kayak semacam isyarat atau sesuatu yang nggak pakai kata-kata. Oke, terima kasih Mbak Andrea Yola. Sama-sama Kak. Iya, apa yang dikatakan sama Mbak Andrea Yola ini persis sekali dengan apa yang saya kutip ya, definisi dari salah satu pakar komunikasi, Bapak Agus Sarjana, tentang komunikasi verbal. Bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Ya, penekanannya pada kata-kata, entah pada lisan ataupun tulisan. Nah, berbeda dengan Pak Agus Sarjana dan juga Mbak Andrea, kalau saya lebih suka mendefinisikan komunikasi verbal adalah komunikasi yang mengandung unsur bahasa. Ya, mengandung unsur bahasa, bukan hanya tentang kata-kata gitu, tetapi ada bahasanya. Nah, karena dan kebetulan apa yang saya yakinin tentang komunikasi verbal juga disepakatin oleh De Vito. Di dalam bukunya De Vito, kalau teman-teman tahu, ketika membahas komunikasi verbal, kita akan mengulik banyak hal tentang bahasa, linguistik ya. Kita masuk. Nah, di dalam bukunya De Vito juga mengutip salah satu statement dari bukunya Hockett ya, bahwa bahasa itu merupakan sebuah suatu atau sistem simbol. Ya, saya ulangi, bahasa itu sebagai suatu sistem simbol. Mungkin kalau teman-teman masih ingat pertemuan di pertama, ketika kita membahas model komunikasinya De Vito, di situ kita banyak bahas bahwa communication process itu adalah proses yang terjadi di situ interpersonal ya, antara si komunikan dan komunikator, di mana dalam proses itu ada namanya proses pertukaran shared meanings ya, pertukaran pemaknaan. Nah, pemaknaan itu timbul dari simbol-simbol yang tadi dipertukarkan. Ya, bahasa itu adalah sebuah simbol. Ya, bagi De Vito di sini yang mengutip Hockett disebutkan bahwa bahasa sebagai suatu sistem simbol. Bahasa adalah sebuah sistem yang produktif yang dapat dialihkan dan terdiri atas simbol-simbol yang cepat lenyap, bermakna bebas, serta dipancarkan melalui kultural. Saya akan menjelaskan beberapa poin yang saya garis bawahin di sini karena ini penting untuk kita pahami, teman-teman. Yang pertama disebutkan bahwa bahasa adalah sebuah sistem yang produktif. Ini menyangkut posisi kita sebagai manusia yang menggunakan bahasa ya, teman-teman. Artinya, kita itu sebagai manusia punya kecenderungan untuk terus memproduksi pemaknaan sebuah kata dalam sebuah bahasa. Contohnya, sebelum era internet 3.0 gitu ya, orang tidak begitu akrab dengan istilah online. Nah, ketika setelah itu orang banyak yang terpapar dengan internet, banyak orang yang kemudian menjadi pengguna aktif internet, kemudian manusia-manusia kita, orang-orang Indonesia merasa perlu untuk memproduksi kira-kira kalau online itu bahasa Indonesianya apa ya? Maka terciptalah namanya sekarang yang kita kenal daring. Atau dulu
dalam bahasa Inggris sebagai user internet ya, kita disebut sebagai netizen. Kemudian ahli-ahli bahasa memproduksi terjemahannya, namanya waktu itu warganet. Tetapi warganet ini mendapatkan reaksi yang tidak begitu baik. Katanya kalau terdengar agak aneh gitu di telinga, namanya warganet. Akhirnya netizen itu sendiri diserap secara utuh ke dalam KBBI, jadi kita bisa menggunakan kata netizen untuk bisa menggambarkan orang-orang yang menggunakan internet. Jadi bahasa itu teman-teman adalah sistem yang produktif. Ketika kita menggunakan bahasa, kita punya kebutuhan untuk bisa melakukan labeling terhadap apapun yang kita lihat. Entah itu benda ya, entah itu tentang feeling, entah itu tentang sesuatu yang abstrak ya. Kita punya kebutuhan untuk bisa melabel itu. Oke. Nah, contohnya ini adalah namanya pulpen ya, teman-teman. Mungkin kita sekarang udah tahu semua ini namanya pulpen, tapi pasti pada suatu waktu di masa lampau, nggak ada orang yang tahu teknologi dan nggak tahu ini tuh namanya pulpen. Tetapi ketika benda ini terbentuk, gitu ya, atau masuk ke Indonesia, karena mungkin saat itu yang membuat pulpen bukan orang Indonesia, ada kebutuhan kita untuk melabelisasi ini. Ini tuh benda apa sih? Akhirnya, benda ini dinamakan pulpen dalam unsur bahasa atau linguistik. Yang pada akhirnya, ketika ada orang lain membutuhkan berkomunikasi yang menyangkut pautkan benda ini, orang tersebut bisa menyebut benda ini namanya pulpen. Ya, walaupun agak sedikit ribet, tapi saya yakin teman-teman mudah-mudahan paham ya, karena kita punya kecenderungan, punya kebutuhan untuk melabelisasi apapun. Ya, makanya sering banget sekarang ada kata-kata yang baru ya, kata-kata yang dulu tuh nggak pernah ada, tetapi sekarang menjadi ada, terutama di generasi teman-teman ya, generasi Z, di mana teman-teman sudah native ya pada sosial media, di mana teman-teman pasti berinteraksi sangat sering di sana, terpapar pada kata-kata baru, terpapar pada satu fenomena-fenomena yang baru, sehingga ada kebutuhan teman-teman untuk bisa melabelisasi itu. Bahasa itu bisa dialihkan, teman-teman. Melalui bahasa, kita bisa bercerita tentang sesuatu yang lampau. Ya, kita juga bisa menceritakan hal-hal yang ada di dalam kepala kita, yang abstrak, yang mungkin akan kita lakukan di kemudian hari. Kita bisa mengutarakan itu, menceritakan itu melalui bahasa. Kemudian, bahasa itu terdiri dari simbol-simbol yang cepat lenyap. Cepat lenyap itu maksudnya gini. Misalkan ada sebuah simbol bentuknya, misalkan ada teman-teman deh, misalkan Mas Alvin, malam-malam kaget dengar petir. Cuma kalau memang pada saat itu memang belum ada orang yang menamai itu petir, Mas Alvin ketimbang karena memang si petir itu sangat cepat datangnya dan mungkin karena kaget gitu ya, kemudian nanyain, itu tadi petirnya gede banget ya gitu, dengar nggak gitu. Mas Alvin punya kecenderungan untuk menciptakan sebuah penamaan bukan petir, tetapi berdasarkan apa yang dirasakan. Itulah muncul namanya geluduk, ya. Ada lagi namanya geledek, ada lagi yang namanya gelegar, atau apapun itu. Karena itu menyangkut dengan sense yang kita terima. Karena simbol itu pada dasarnya banyak yang cepat lenyap gitu. Sebelum itu berakhir, kita menamai itu. Contoh, biasanya orang Jawa nih yang sering menamai banyak hal dengan unsur sensingnya. Contohnya kayak, saya nggak punya stapler ya. Saya nggak kaget juga waktu itu ketika saya tahu itu namanya stapler, dan beberapa teman saya dari Jawa bilang itu jeglekan. Apaan jeglekan gitu? Ada jeglekan nggak? Saya bingung, jeglekan itu tuh apa gitu. Ternyata memang mereka menamai itu berdasarkan sense mereka ketika mereka mendengar jeglek gitu ya. Jadi itu disebut sebagai sebuah jeglekan gitu ya.
Begitu juga dengan banyak kata-kata yang lain yang diproduksi karena memang simbol-simbol itu tuh cepat lenyap. Jeglekan itu bukan berarti si staplernya cepat lenyap, tetapi si bunyi itu ceklek gitu. Makanya kita cenderung untuk bisa menamai itu berdasarkan apa yang kita rasakan. Bahasa itu bermakna bebas, ya. Contoh, kata cinta. Cinta itu luas sekali. Setiap orang bisa untuk menafsirkan, menginterpretasikan kata cinta berdasarkan apa yang dia yakini, apa yang ada di dalam memorinya, dan apa yang dia persepsikan terhadap bahasa tersebut. Serta bahasa itu dipancarkan secara kultural. Gampangnya gini, ya, orang Jawa dilahirkan di kultur Jawa pasti lebih fasih berbahasa Jawa ketimbang bahasa Jerman misalkan. Itu contoh, ya. Kemudian kita lanjutkan. Oke, jauh sekali. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam model komunikasi Johnson, ya. Teman-teman bisa lihat di sini sebagaimana model-model komunikasi yang teman-teman juga mungkin sudah baca dan sempat kita bahas. Model komunikasi itu dari berbagai macam ahli itu actually the same, teman-teman. Pada dasarnya itu sama, ya. Cuma model komunikasi Johnson ini menurut DeVito lebih cocok untuk bisa menggambarkan bagaimana bahasa itu dipandang sebagai suatu sistem makna, ya. Di situ kalau teman-teman lihat ada angka 1, 2, 3, 4, 5, ada 1 AB, ada 2, 3, 4, 5, ada 1 bintang ya. Kemudian ada AB. Nah, ini sebenarnya mirip apa yang pernah kita bahas. Kita bahas ya, di sana ada 2 prisma. 2 prisma itu menggambarkan 2 orang atau 2 pihak yang terlibat dalam sebuah komunikasi. Contoh deh, saya ambil masih pulpen tadi, supaya teman-teman nggak bingung. Poin 1 ya, angka 1 tuh itu menunjukkan sebuah stimulus yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Ketika kita melihat ini benda apa ya? Ada warnanya orange, panjang gitu ya, kemudian ada matanya dan lain sebagainya. Ternyata kalau misalkan dia digores mengeluarkan tinta. Kita nggak tahu ini benda apa. Nah, poin 2, 3, 4, dan 5 itu adalah proses komunikasi intrapersonal yang pernah kita bahas di pertemuan kedua. Nggak perlu kita bahas lagi, ya. Mulai dari kemampuan sensorik, kemudian kita masukkan ke dalam persepsi, kemudian masuk ke dalam memori, kemudian ketika dibutuhkan, ketika dalam berkomunikasi, kita mengolah dalam proses berpikir. Kemudian, ketika kita sudah menamai ini sebuah pulpen, orang atau pihak yang pertama bilang, ini tuh sebuah pulpen kepada orang yang kedua. Maka terciptalah sebuah shared meanings atau pemaknaan yang dibagikan. Pemaknaan itu ditimbulkan atau digambarkan dalam unsur A dan B ya teman-teman. Bahwa ini adalah sebuah pulpen. Di poin 1, angka pertama di sebelah kiri banget, itu kan nggak tahu itu tuh A atau B. Nggak ada yang tahu ini sebuah pulpen. Tetapi ketika ini sudah dikomunikasikan bahwa ini adalah sebuah pulpen, maka orang yang kedua sudah tahu ini tuh pulpen. Maka ada 1A dan 1B gitu. A itu benda-bendanya, labelingnya. Ini pulpen dan highlighter gitu. Kemudian orang yang kedua ketika tahu ini pulpen dan highlighter, kemudian menyimpanlah mereka di dalam persepsinya, disimpanlah di dalam memorinya. Kemudian kalau misalkan dibutuhkan untuk memberikan respon, maka orang itu masuk dalam proses berpikir. Poin nomor 5. Akhirnya ini pulpen, ini highlighter, kemudian dikeluarkan atau ditransferkan atau dibagikan kembali kepada pihak-pihak yang lain. Itu yang dinamakan model komunikasi Johnson bisa untuk menggambarkan bahasa sebagai sebuah sistem pemaknaan. Nah, teman-teman, di sini DeVito bilang bahwa ada beberapa poin yang perlu untuk kita pelajarin ya. Pertama, makna itu ada pada diri manusia. Ya. Ada nggak di sini yang mau mungkin berbagi kesalahpahaman teman-teman mungkin dengan pasangan atau mungkin dengan temannya, sahabatnya, orang tua, kakak, adik tentang perbedaan pemaknaan pada satu hal. Ada yang mau cerita mungkin? Volunteer? Ada?
Oke, kalau nggak ada saya kasih contoh. Contoh nih, ketika orang nanya, Mas Clement suka bola nggak? Saya bilang, saya suka bola gitu. Nah, saya memberikan statement atau informasi bahwa Mas Clemens itu suka bola. Nah, tetapi bagaimana informasi itu bisa dimaknai, itu ada pada teman-teman sendiri yang menerima informasi itu. Ya, ada mungkin orang yang punya persepsi bahwa oh Mas Clemens itu suka nonton bola, suka main bola, suka apa gitu misalkan kayak gitu kan. Oh, ternyata dia fanboy-nya satu grup tertentu atau klub tertentu gitu. Atau ada juga orang yang berpikir bahwa oh Mas Clemens itu suka bola berarti dia suka nonton bola gitu. Sekedar suka nonton bola. Atau ada juga orang yang berpikir ketika Mas Clemens suka bola, teman-teman ada yang menginterpretasikan bahwa oh Mas Clemens itu adalah die-hard fans yang suka mengoleksi jersey ya, kemudian yang nontonin setiap match-nya nggak pernah telat gitu. Nah, bagaimana kita memaknakan sebuah informasi dalam kerangka bahasa itu ada pada diri kita masing-masing. Ya, pemaknaan itu tidak lekat pada kata, tetapi pemaknaan itu lekatnya pada kita sebagai orang yang melakukan proses decoding. Makna itu berubah. Nah, contohnya gini. Bengek, ya. Ini kata yang sering sekali saya lihat sekarang di Twitter. Ketika ada orang making jokes, lalalalala, aduh bengek banget. Bagi orang yang tidak sering membuka Twitter gitu ya, mungkin akan kaget gitu. Loh, bengek itu bukanlah sebuah penyakit. Bengek itu kan ketika kita merasa susah untuk bernafas. Kok digunakan gitu ketika kita merespon sebuah jokes. Nah, kata bengek itu mengalami perubahan makna, teman-teman. Kalau teman-teman belajar bahasa Indonesia dulu, kita belajar majas ya, ada namanya majas ameliorasi ya, bagaimana perubahan makna itu menjadi lebih baik, ada namanya peorasi juga perubahan makna itu menjadi lebih buruk. Ada juga yang kata-kata itu menjadi menyempit. Ya, contohnya kalau dulu guru bahasa saya sering banget memberikan contohnya untuk penyempitan makna itu contohnya sarjana. Kalau orang dulu bilangnya sarjana itu ya semua orang yang pintar. Semua orang yang pintar tuh ya kita bilangnya dia sarjana. Tetapi sekarang kita memaknai sarjana adalah orang yang lulus S1 gitu ya. Orang-orang yang pintar ya, orang-orang yang ahli pada ilmu-ilmu atau disiplin-disiplin tertentu, kalau dia nggak menempuh pendidikan S1, dia nggak bisa disebut sebagai seorang sarjana. Kemudian, makna itu membutuhkan acuan. Artinya, makna itu timbul ketika ada konteks komunikasi. Suatu kata itu bisa diartikan berbeda ketika konteksnya berbeda. Ini yang sering terjadi di Indonesia, sering sekali terjadi ya. Gitu. Ada politisi ngomong A gitu, kemudian dipotong, konteksnya diangkat. Atau kemarin yang jadi contohnya kita, Agnes Monica di sebuah interview di New York, konteksnya diangkat ya. Jadi dipotong, kemudian diangkat dari konteksnya, kemudian dinilai. Nah, pemaknaannya bisa jadi berubah karena setiap pemaknaan atau informasi dalam kerangka bahasa itu membutuhkan sebuah acuan atau konteks. Dilanjutkan, ada namanya hati-hati dengan penyingkatan yang berlebihan. Nah, ini menjadi PR kita ya, teman-teman. Sebagai calon abdi negara ya, teman-teman itu. Sebagai calon orang yang akan bekerja di sistem pemerintahan, ini perlu juga untuk kita perhatikan dengan betul-betul. Bahwa pemerintah itu sering sekali melakukan penyingkatan-penyingkatan, sering sekali. Contohnya apa? PKN STAN. Coba deh teman-teman itu mikir, ngapain coba namanya PKN STAN? Atau disingkat-singkat. STAN sendiri kenapa nggak diangkat? Tetap digunakan sebagai brandnya perguruan tinggi. Ada BPKP, ada BPPK, ada BPK. Berbagai macam singkatan-singkatan. Kalau teman-teman pajak juga, kalian mungkin lebih lumrah dengan istilah-istilah misalkan seperti SPT gitu ya. Bagi orang-orang yang tidak pernah mungkin ngelapor pajak,
ketika kita bilang SPT, orang itu akan bingung. Karena SPT atau singkatan-singkatan yang bersifat teknis itu actually tidak untuk semua orang, ya. Makna itu tidak terbatas jumlahnya. Artinya setiap orang tuh bebas mau menyampaikan makna atau menafsirkan sebuah makna itu berdasarkan persepsinya masing-masing. Tidak ada yang boleh membatasi sebuah persepsi, sebuah makna, ya. Kecuali ada kalau misalkan itu ada kaitannya terhadap dogma atau ideologi, ya. Kalau sudah sifatnya dogma atau ideologi, udah nggak boleh, pokoknya begini, nggak boleh kita punya tafsir yang berbeda, gitu. Tetapi kita sebagai manusia pasti punya penafsiran yang berbeda juga, gitu. Udah dikasih tahu nih kalau begini tuh begini, tetapi kita kan manusia, kita punya pikiran, kita punya karsa untuk bisa mentafsirkan hal-hal tersebut gitu. Kadangkala kalau misalnya kita udah makin disuruh untuk nggak boleh, kita makin terangsang untuk bisa berlaku sebaliknya. Kemudian makna dikomunikasikan hanya sebagian. Nah, contohnya gini deh. Kalau teman-teman sering atau pernah dengar, pasti yakin pernah deh. Ada 7 orang buta yang diminta untuk bisa mendefinisikan gajah itu adalah hewan yang seperti apa sih? 7 orang buta itu ditaruh di posisi beda-beda. Ada orang yang memegang belalai, ada orang buta yang memegang kaki, ada orang yang memegang buntutnya, ada orang yang disuruh pegang perutnya, ada orang yang disuruh pegang punuknya. Setiap orang buta itu ketika sudah melakukan proses pengenalan terhadap si hewan ini, ketika ditanya hewan gajah itu seperti apa sih? Setiap orang buta itu punya pemaknaan yang berbeda-beda. Artinya apa? Ketika teman-teman melihat sebuah fenomena, it's actually just a part, ya. Itu adalah part yang sangat kecil dari keseluruhan apa yang ada. Contoh, ngelihat artis di bandara, kayaknya sombong banget ya artis ini. Kita melakukan personal judgment, ya gitu. Karena apa yang kita lihat itu hanya sebagian dari keseluruhan peristiwa. Saya lanjutkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih, ada contoh dari kesalahpahaman ya terkait dengan pemaknaan sebuah bahasa. Contoh, ada Ciki ya, snack namanya She Crunch. She Crunch ini ada orang nge-tweet, kemudian adalah si akun, dia reply. Dulu kalau ke Indo sering banget nyari ini, tapi sekarang udah lenyap katanya. Dia sering ke Indo, tapi udah nggak pernah lagi ketemu sekarang. Ditanya sama netizen yang lain, tinggalnya di luar negeri Yander katanya. Maksudnya Indomaret. Jadi ternyata apa yang disingkat oleh si kenapa sih itu ternyata singkatannya tidak berlaku kepada setiap orang gitu. Pemaknaannya akan berbeda karena dia menyingkat Indomaret itu menjadi Indo. Aneh juga ya dia menyingkat Indomaret jadi Indo gitu. Tetapi teman-teman mahasiswa itu sering banget loh. Contoh deh, kayak ada satu elemen kampus yang saya bentuk namanya delegasi. Ya, saya sakit banget telinga saya kalau misalkan anak-anak delegasi itu bilang menyebut diri mereka tuh dele. Ya delegasi gitu, bukan dele. Atau anak-anak mahasiswa datang ke gedung M lantai 1, Mas mau ngurus sertif. Ternyata yang dimaksud adalah sertifikat. Ngambil S1 apa? Ngambil S1 manajemen ternyata. Nah, jadi kan ada singkatan-singkatan yang dilakukan gitu ya, di mana singkatan-singkatan itu bisa mengakibatkan pemaknaan yang berbeda. Contohnya orang ini bilang Indo, tapi ternyata yang dimaksud adalah Indomaret gitu. Lanjut. Nih, WDYT itu Widyawati Yander gitu. Ini salah satu contoh penyingkatan yang saya juga nggak habis pikir ya sama si sender ini. Kok bisa dia memaknai WDYT itu Widyawati gitu. Ini Widyawati adalah salah satu aktor film perempuan senior ya. Yang mungkin sebagian dari kita udah akrab dengan WDYT itu adalah What Do You Think?
Tetapi ada orang yang ternyata punya pemaknaan yang berbeda, surprisingly. Gitu. Nah, ini juga. Ada orang yang nge-tweet, Niki ini udah cantik, suaranya bagus, masuk 88, udah masuk 88 gitu, proud to be Indonesian. Terus ada orang yang nanya, masuk 88 itu maksudnya Densus 88 gitu. Nah, ini adalah kesalahpahaman atau miskomunikasi karena perbedaan konteks. Ya, setiap pemaknaan itu harus ada acuannya. Ketika ada orang bilang Niki, di mana kita semua tahu ya Niki itu adalah seorang penyanyi gitu ya, apalagi ditekankan dengan suaranya bagus gitu ya. Harusnya masuk 88 itu tidak dimasukkan ke dalam konteks Densus 88 ya, tetapi saya nggak ngerti. Mudah-mudahan si Mas Egi baca buku ini maksudnya bercanda gitu ya. Ini adalah beberapa tweet yang saya ambil dari @indostruggle_tweets ya. Mungkin teman-teman ada yang follow juga. Saya kalau misalkan melihat timeline itu suka, aduh kok bisa ya orang Indonesia tuh begini gitu. Saya sering banget mikir gitu. Oke. Ada juga yang gini. Ini saya nggak tahu ya beneran atau enggak gitu. Aku juga pernah ngatain temen, dasar anak TikTok. Ternyata dia iyain, ternyata emang orang tuanya namanya Bu Titi sama Pak Toto gitu. Jadi, oh men, ternyata ada yang kayak gini. Entah ini bercanda atau tidak gitu. Tapi ternyata penyingkatan-penyingkatan itu ternyata bisa berakibat pada pemaknaan yang berbeda. Setiap sharing meanings itu atau makna yang dibagikan itu harus ada acuannya, harus ada konteksnya. Saya lanjutkan. Nah, ini yang terakhir teman-teman kalau kita bicara komunikasi verbal dan non-verbal. Setiap kita, khususnya untuk verbal ya, sorry kalau non-verbal nggak ada kaitannya sama ini. Kalau untuk komunikasi verbal itu kita dibatasi pada dua konsep pemaknaan. Yang pertama adalah denotatif dan konotatif. Saya yakin teman-teman sudah hafal ya, apa perbedaannya. Kalau denotatif itu kita bicara secara harafiah atau apa yang memang betul-betul terjadi. Kalau konotatif itu biasanya kata kiasan atau bagaimana kita menggunakan frasa biasanya ya, kumpulan dari kata-kata untuk bisa menggambarkan hal yang berbeda. Itu namanya konotatif. Nah, penting juga untuk kita bisa tahu orang yang lagi ngomong sama kita ini menggunakan frasa itu dalam makna konotatif atau denotatif. Ketika kita salah menafsirkan, maka komunikasinya bisa menjadi tidak efektif dan terjadi miskomunikasi. Ya, intinya di situ. Nah, hambatan komunikasi verbal tuh ada banyak, teman-teman. Di bukunya Devi itu tuh banyak, tapi saya ambil 4 contoh yang paling sering terjadi. Yang pertama adalah polarisasi. Bayangin, kalau misalkan lagi tahun 2019, gitu ya, lagi heboh-hebohnya capres sana-sini, gitu. Ketika ada orang yang menyebutkan atau mengeluarkan satu statement, gue nggak milih tuh capres 01, apa yang ada di dalam kepala teman-teman? Mungkin Mbak Kevin bisa gabung sebentar. Apa yang ada dalam kepalanya Mbak Kevin kalau misalkan saya deh contoh, gue nggak milih, kemarin tuh capres nomor 1, apa? Mungkin pilihannya ke capres nomor 2 gitu kayak. Ya, terima kasih Kevin. Itu yang dinamakan polarisasi. Di mana orang-orang itu dalam proses komunikasi itu cenderung melihat dunia itu hanya dua hal yang kontrari, hitam dan putih. Kalau orang ini nggak milih capres nomor 1, dia pasti pendukungnya capres nomor 2, padahal belum tentu. Bisa jadi dia golput, ya kan? Bisa jadi dia emang lagi nggak bisa milih. Contohnya karena jarak, misalkan dia TPS-nya jauh atau seperti apa. Bisa jadi dia orang yang golput atau dia nggak milih, gitu, ya. Tetapi orang-orang kita ya, manusia itu kecenderungan melihat segala sesuatu di dunia itu tuh sifatnya kontrari. Kalau nggak laki-laki, perempuan. Ya, kalau nggak begini, begitu. Ketika ada pilihan-pilihan yang lain, mereka cenderung untuk memasukkan itu tetap pada box yang sudah ada. Kalau nggak A, dia pasti B. Makanya jangan heran, kalau hal-hal yang sifatnya antara A dan B, itu pasti akan jadi keributan yang tidak ada usainya kalau di Indonesia ya. Yang kedua, ada namanya orientasi intensional, ya. Nah, contohnya gini nih. Boleh dong, saya pengen ngobrol sama Mbak Erlinda Aprilia. Halo Mbak Erlinda. Halo Mas. Halo. Nah,
Mbak, saya pengen tanya nih, kalau misalkan saya atau Mbak Erlinda, ini beneran terjadi ya? Saya tadi kutip dari salah satu media infotainment. Nikita Mirzani, dalam suatu waktu, beliau pernah memberikan statement, hidayah itu bukan dia yang datang, tapi kita yang jemput. Apa yang ada di dalam kepalanya, Mbak? Mbak Erlin ya panggilannya? Atau Elin. April? Oh, Elin. Elin. Ayo, Mbak Elin. Ketika seorang Nikita Mirzani mengeluarkan statement yang seperti itu, bagaimana penilaian Mbak Elin? Bingung, Mas. Gimana? Nggak apa-apa. Apa yang ada dalam kepalanya Mbak Elin ketika melihat statement ini? Ya benar. Benar? Ya. Oke, siap. Coba deh, saya pengen ngobrol sama Mas Torik. Mas Torik, bisa gabung sebentar, Mas? Ya. Ya. Kalau misalkan Mas Torik ini melihat ada seorang Nikita Mirzani gitu ya, beliau memberikan statement seperti ini. Bagaimana penilaiannya Mas Torik? Butuh effort gitu, butuh usaha. Untuk apa, Mas? Mendapat hidayah. Untuk apa? Maaf? Untuk? mencapai hidayah. Aduh, maaf nih, saya nggak dengar. Untuk apa, Mas? Maaf. Untuk mencapai hidayah, kita perlu effort sendiri, bukan cuma kita nunggu aja. Oke, siap. Terima kasih. Wah, ternyata teman-teman di kelas ini tidak memiliki hambatan komunikasi dalam bentuk orientasi intensional ya. Nah, oke, saya akan jelaskan. Terima kasih, Mas dan Mbak. Orientasi intensional itu adalah erat kaitannya dengan personal judgment, teman-teman. Ya, kenapa di sini saya memberikan ada yang sifatnya sepertinya kontrari gitu ya? Satu statement tentang hidayah, dan ternyata yang mengeluarkan statement tersebut adalah seorang Nikita Mirzani. Nah, mungkin sebagian dari kita punya satu penilaian tertentu terkait dengan Nikita Mirzani. Apapun itu, kita punya persepsi terhadap beliau. Tetapi bagi saya gitu ya, kalau saya pribadi melihat seorang Nikita Mirzani, which is mungkin teman-teman tahu beliau adalah salah satu model di majalah pria dewasa gitu ya. Ketika memberikan statement seperti ini, saya cenderung akan ada apa nih dia? Dia lagi ngomong apaan sih? Dia lagi ada tujuan apa nih? Alah, fake. Mungkin itu yang ada di dalam saya. Saya punya sebuah intention untuk menolak, reject si statement-nya si Nikita Mirzani ketika beliau membicarakan tentang ini. Ada yang sama? Mbak Clementine? Ya Mas, mungkin kalau emang datangnya dari Nikita Mirzani kayak nggak percaya langsung gitu ya Mas. Ya, itu namanya orientasi intensional. Kita punya intention untuk menolaknya, untuk beranggapan bahwa Allah orang ini lagi, mungkin kalau bahasa teman-teman, Allah bacot. Mungkin itu adalah satu contoh orientasi intensional. Kita sudah punya penilaian tertentu terhadap orang ini, dan kita kecenderungannya untuk tidak melihat kata-kata verbalnya, tetapi lebih melihat orang ini, orang ini jangan-jangan lagi ada sesuatu nih. Bayangkan kalau misalkan kata-kata ini keluar dari pemuka agama, mungkin akan kita aminkan. Nah, ini juga memperkuat bahwa pemaknaan itu tidak lekat dari kata-kata, teman-teman. Pemaknaan itu lahirnya dari kita. Kita yang melihat si kata itu, dan kita melihat siapa orang yang memberikan statement itu. Itu yang namanya orientasi intensional. Yang ketiga, potong kompas. Nah, potong kompas ini contohnya ada satu pembicaraan gini. Lo suka apa? Gue suka baca. Bagi orang yang tanya tadi, bisa jadi interpretasinya adalah, wah orang ini suka baca buku, suka baca buku literatur gitu ya, buku non fiksi, fiksi. Tetapi bisa jadi orang yang bilang gue suka baca itu membacanya sukanya baca timeline Twitter, sukanya baca Quora, sukanya baca, katakanlah baca kartu tarot. Bener nggak dia bilang kalau gue suka baca? Betul.
Tetapi pemaknaannya bisa jadi berbeda karena ada namanya potong kompas. Ketimbang dia melakukan sebuah konfirmasi yang lebih dalam, dia punya sebuah mengambil kesimpulan sendiri. Udahlah, daripada gue pusing nanyain lagi, udahlah kayaknya dia gini deh. Itu namanya potong kompas. Jalan pintas ketika kita harus menyimpulkan apa yang terjadi terhadap pembicaraan. Yang terakhir ada namanya kesemuaan. Agak aneh ya, kesemuaan. Itu bahasa Inggrisnya allness, ya, unity. Contohnya, PKN San adalah salah satu perguruan terbaik di Indonesia. Kenapa? Oh, sebagian orang ngelihat PKN San itu banyak banget yang pengen masuk. PKN San itu lulus sudah langsung masuk kerja. Tetapi ketika kita gali lebih dalam, emang benar PKN San itu salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia? Ada yang tahu akreditasinya kita? Apakah teman-teman bisa nilai PKN San itu salah satu yang terbaik dari sisi, katakanlah, sistem belajarnya, dari sisi fasilitasnya? Bisa? Tapi bagi orang lain yang di luar PKN San, mereka cenderung melihat PKN San itu sebagai sebuah unity, bahwa PKN San itu bagus banget, ini kampus keren banget. Kesemuaan, allness. Ya. Nah, Devito menuntun kita juga, teman-teman, untuk menghindari beberapa poin dalam komunikasi verbal. Ini cepat aja ya. Yang pertama adalah pembicaraan internal. Contohnya kalau lagi bahas grup di kelas gitu ya, lagi bahas katakanlah berapa nih uang kas kita sebulan, ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 20.000, alah miskin banget 100.000 lah. Tapi ada orang yang biasanya duduk di belakang nih, biasanya kecenderungannya untuk bikin grup dalam grup, ya. Biasanya mereka malas untuk terlibat dalam pembicaraan yang sedang terjadi, mereka cenderungannya untuk bisa memulai satu topik pada grup yang baru. Ada juga mereka tuh nggak bikin grup baru, mereka tetap dalam satu lingkaran diskusi yang sama, tetapi contohnya ada yang nyeletuk pakai bahasa Jawa. Akhirnya teman yang lain ya, yang punya suku yang sama-sama anak Jawa, membahas celetukan itu. Akhirnya makin lama makin berkembang pembicaraan dalam bahasa Jawa. Jatuhnya pemaknaannya menjadi pemaknaan yang internal. Yang tahu ya lo doang yang anak Jawir gitu. Anak-anak yang non-Jawa nggak ada yang tahu gitu. Gitu ya. Yang kedua, pembicaraan merendahkan. Nah, ini mirip seperti apa yang kita bahas sebelumnya dalam komunikasi interpersonal, namanya manajemen interaksi ya. Terkait dengan positioning ya, bagaimana kita melihat posisi kita harus setara dengan orang lain, kemudian juga kalau misalkan kita ngobrol atau ngomong sama orang, jangan menginterupsi ya. Kalau misalkan kita menginterupsi itu berarti kita merendahkan orang yang lagi ngomong. Kemudian ada juga orang yang terang-terangan melakukan unjuk kekuatan. Contohnya, lagi debat sama dosen gitu ya. Kedua orang ini punya pemaknaan yang berbeda terhadap sebuah hal, misalkan lagi debat, kemudian dosennya bilang, udahlah nggak usah banyak ngomong deh, lu kan masih belajar. Nah, itu namanya unjuk kekuatan. Ya, bagaimana terjadi sebuah posisi yang tidak sama, ya, salah satu merendahkan yang lain, ya, itu nggak baik. Berdusta, intinya bohong ya, nggak boleh. Self-talk dan other talk. Self-talk dan other talk ini adalah dua hal yang kontrari, kebalikan. Kalau self-talk itu tentang gue, selfish ya, tentang aku tuh gini, ketika temennya bilang, iya gue lagi ada masalah, alah lu mah mending cuman kayak gitu, gue kemarin gini, itu namanya selfish. Ada juga orang yang menutup diri. Dalam jendela jauh hari sudah kita bahas juga, orang ini tidak mau melakukan pengungkapan, ya. Jadi daerah terbukanya itu menjadi lebih kecil. Lanjut gosip. Nah, gosip ini actually tidak hanya terjadi di perempuan, teman-teman. Ya, laki-laki ngaku deh, suka gosip nggak? Laki-laki itu juga suka gosip, cuma cara untuk menyampaikannya berbeda, gitu ya. Cara untuk ngomongin orang lainnya berbeda. Kenapa gosip ini berbahaya? Yang pertama terkait dengan self-disclosure ya. Ketika kita sudah membocorkan rahasia orang lain, maka trust itu akan menurun atau bahkan langsung hilang. Bisa jadi juga teman-teman dalam satu posisi, dalam satu kondisi, kita tuh tahu ini tuh yang lagi diomongin tuh salah gitu. Kita tuh tahu ini orang tuh nggak gini, tapi diomonginnya begini. Tapi kita cenderung diam. Atau bahkan ada orang yang cenderung malah nambah-nambahin, padahal dia tuh sebenarnya tahu
gosip ini tuh nggak benar. Dia tidak melakukan klarifikasi, tapi malah nambah-nambahin. Ada juga yang kayak gitu. Kalau invasif itu kalau misalkan proses bocornya rahasia ini sudah merusak hubungan. Terakhir adalah diskonfirmasi. Ini biasanya adalah proses pengabaian ya. Nah, contohnya gini deh. Ada anak SD lagi belajar biologi sama gurunya gitu contohnya. Kemudian di situ lagi bahas sistem pernafasan. Gurunya bilang, salah satu hal yang merusak sistem pernafasan adalah merokok. Merokok membahayakan bla 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 bla. Selesai pelajaran biologi, dia keluar ngelihat ayahnya ngerokok. Dia bilang sama ayahnya, Papa kan nggak boleh ngerokok, nanti Papa begini, 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 begini. Biasanya orang tua melakukan diskonfirmasi. Ya. Mengabaikan kehadiran anaknya dan pesan yang ada di situ. Alah, cuma anak kecil. Kamu tuh tahu apa sih? Lalala, lalala. Itu namanya diskonfirmasi. Bagaimana kita cenderung untuk meremehkan orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Gitu ya. Mirip seperti ini, positioning. Kalau diskonfirmasi itu lebih ke, kalau positioning itu antara siapa yang lebih superior dan inferior, kalau diskonfirmasi itu bahkan kita kadang-kadang nggak menganggap orang itu ada gitu. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah golden phrase ya, yang pasti sering kita dengar. Ini bisa menjadi sebuah jembatan bagaimana kita membahas antara komunikasi verbal dan nonverbal. Actions speak louder than words. Banyak orang bilang gitu. Lu mah bacot gitu. Apa yang lu tunjukin tuh beda banget dengan apa yang lu omongin. Beberapa orang bilang seperti itu. Karena kenapa? Actions speak louder than words. Apa yang ditunjukkan oleh orang-orang dari setiap tindakan itu kadangkala lebih menunjukkan intention atau niat yang ada di dalam hatinya. Bahkan ya, 2 orang ahli komunikasi memberikan statement bahwa nonverbal communication itu berperan 65% sampai 93% dari total pemaknaan yang diterima dalam proses komunikasi. Kalau kamu bilang contoh, anjing, ya, ini satu kata. Kalau kata anjing itu disampaikan secara lembut, bisa jadi pemaknaannya berbeda. Bagaimana kalau misalkan kata anjing ini kita gunakan dengan tone atau volume yang tinggi, ya, dengan lantang, dengan marah, dengan mimik muka yang marah, itu pemaknaannya pasti akan berbeda. Non-verbal communication, komunikasi non-verbal adalah suatu tindakan dan perilaku manusia yang memiliki makna. Ini diungkapkan oleh ahli namanya Raspberry. Kalau saya sendiri agak kurang sepakat dengan statement ini, teman-teman. Karena kenapa? Non-verbal communication itu tidak terbatas pada tindakan dan perilaku manusia. Tidak terbatas. Contohnya apa? Google. Pernah lihat kantor Google? Pasti teman-teman ngelihat kalau, wah, kantor Google itu keren ya. Kayaknya playful banget ya bisa kerja di Google. Kenapa? Ada beanbags ya, ada PS, ada PlayStation, ada berbagai macam mainan, bisa main prosotan di dalam kantornya, bisa mandi bola dan lain sebagainya. Kayaknya seru banget ya kerja di Google. Itu yang kita tangkap dari apa yang Google gambarkan, dari apa? Dari arsitektur atau bagaimana mereka menempatkan benda-benda itu di dalam kantornya. Dan itu salah satu contoh komunikasi nonverbal. Memang Google ingin mengkomunikasikan bahwa cara kerja di tempat kita memang seperti ini. Itu yang ingin mereka komunikasikan kepada kita. Dan itu warna ya, Google itu menggunakan base color ya, ada merah, ada hijau, ada biru, ada kuning. Itu menunjukkan keberagaman warna, kemudian juga arsitektur bangunan ya. Itu adalah hal-hal yang sifatnya nonverbal tetapi tidak masuk dalam definisinya Raspberry. Nah, prinsip komunikasi nonverbal, teman-teman. Yang pertama, actually, nonverbal communication itu adalah satu hal yang ambigu. Contohnya, lagi di stasiun, nggak ada angin, nggak ada hujan, ada orang yang ngasih tangan, mau berjabat tangan. Apa yang teman-teman
maknai dari itu? Pasti ada penolakan. Orang ini ngapain sih tiba-tiba ngajuin tangan, apalagi di stasiun, di tempat umum yang orang-orang kita nggak kenal. Jangan-jangan dia begini, dia begini, dia begini. Pasti ada penolakan. Ya. Tetapi ketika itu berinteraksi atau diikuti dengan verbal communication, sebagaimana hal poin nomor 2, pemaknaannya bisa jadi sangat berbeda. Contoh, dia ngajuin tangan ya, terus dia bilang, halo, salam kenal, nama saya Clemens. Bisa jadi respon yang diterima oleh orang tadi berbeda. Dia memaknainya berbeda. Oh, orang ini nggak jahat, dia mau kenalan. Nah, jadi non-verbal communication itu dia selalu berinteraksi ya, istilahnya dia berinteraksi dengan verbal communication. Akan menjadi lebih efektif ketika dia masuk ke dalam diikuti dengan verbal communication. Kemudian non-verbal communication itulah yang mengatur ya, yang mengatur bagaimana proses interaksi itu berlangsung. Contoh, lagi debat gitu ya. Sebenarnya kata-katanya itu kadang-kadang kita nggak lihat, kita nggak dengar, kita nggak maknain kata-kata apa yang teman kita tuh sedang utarakan. Tetapi yang kita lihat lebih kepada orang ini marah, orang ini lagi tinggi, maka gue kayaknya perlu juga deh tinggi, gue nggak mau kalah daripada dia. Itulah yang disebut bahwa non-verbal communication itu yang mengatur proses interaksi. Yang terakhir itu tercermin atau mencerminkan value atau nilai-nilai dari setiap budaya. Ya, setiap budaya pasti melahirkan cara komunikasi nonverbal yang berbeda. Ya, mungkin orang-orang di Jawa sama orang-orang atau orang timur deh katakanlah dengan orang-orang Barat berbeda sekali. Ketika orang-orang Barat lebih suka untuk bisa mengungkapkan dirinya misalkan dengan menggunakan pakaian-pakaian yang minim, dan that's fine, bagi mereka itu totally normal di sana, tapi bagi kita menjadi berbeda gitu ya. Pemaknaannya bisa jadi berbeda ketika orang itu menggunakan pakaian yang sama tetapi lokasinya berbeda. Kita masuk pada jenis-jenis komunikasi nonverbal. Sebelumnya saya pengen mewawancarain teman-teman ya, wawancara, pengen tahu thoughts-nya teman-teman terkait dengan tadi sudah saya berikan pre-materi ya, terkait dengan bagaimana penanganan AirAsia saat itu ada satu pesawatnya yang jatuh gitu ya, dari Surabaya menuju ke Singapura, QZ821 kalau saya nggak salah. Benar nggak sih? Saya cek dulu. Oh, 8501 gitu ya. Yang dilakukan oleh Tony Fernandez. Beliau adalah CEO dari AirAsia Group. Gitu. Oke. Nah, saya pengen ngobrol dong sama Mas Andi Ahmad Akhyar. Boleh bergabung sebentar, Mas? Iya, Mas, boleh. Ya, Mas Andi atau Mas Ahmad. Boleh ceritakan kepada teman-temannya apa yang Mas tadi lihat dari seorang Tony Fernandez yang memberikan statement ya terkait dengan kejatuhan QZ8501, dan mungkin apa yang bisa Mas kaitkan dengan apa yang kita sedang pelajari sekarang. Silakan, Mas. Dari yang saya lihat tadi ya, Mas. Tadi itu CEO-nya itu bertanggung jawab atas kecelakaan dari pesawat tersebut. Nah, dia tidak bisa menyimpulkan secara langsung apa penyebab dari jatuhnya itu, tapi dia terus memberikan respons. Dia terbuka untuk segala masukan, segala dari para penumpang itu, mungkin dari keluarga penumpang. Nah, mungkin di situ dia memberikan penjelasan salah satu faktor kecelakaan itu karena hujan deras yang terjadi di Malaysia dan Thailand. Nah, Oke, gitu, siap. Terima kasih, lengkap sekali ya. Itu yang Mas Andi Ahmad lihat dari sisi komunikasi verbal. Terima kasih, Mas Andi. Saya pengen nanya kepada Mbak Hirya Pradiptarani, bisa bergabung sebentar, Mbak Hirya? Iya, Mas. Oke, tadi Mas Andi sudah ngejelasin panjang lebar lengkap sekali
apa yang Mas Andi bisa dapat dari komunikasi verbal ya, dari sisi language-nya, dari sisi linguistiknya. Saya pengen tanya dong kepada Mbak Hiria, apa yang Mbak bisa tangkap dari komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh AirAsia yang direpresentasikan oleh CEO-nya, Tony Fernandes? Apa? Silakan, Mbak. Dari sisi nonverbalnya, Mas. Ada yang mungkin bisa dibagi? Jadi mungkin karena dia merasa bersalah dan merasa harus bertanggung jawab, dia body language-nya itu seperti orang bersalah, jadi rada sedih gitu, Mas. Oke. Ada lagi, Mbak? Cukup? Yang saya tangkap itu justru malah karena beliau nggak bisa berbahasa dengan lancar, jadi dia berusaha menunjukkan rasa tanggung jawabnya itu dengan bahasa Inggris sebisanya dia. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Hiria. Baik, teman-teman. Sebentar. Baik. Terima kasih Mbak Hiria dan juga Mas Andi. Tadi kita sudah saksikan bareng-bareng teman-teman bagaimana seorang Tony Fernandes. Saya sangat kagum sama orang ini ya. Saya sampai waktu itu datang ke seminarnya beliau. Ini salah satu orang yang paling saya kagumi, Bapak Tony Fernandes ini. Kalau teman-teman tahu story-nya beliau gitu ya, bagaimana dulu beliau meyakinkan bahwa ada pinjaman waktu itu ya dari Perdana Menteri Malaysia namanya Bapak Mahathir Mohamad. Kemudian beliau mengajukan proposal untuk bisa menciptakan maskapai nasional kedua selain Malaysian Airways saat itu ya, yang memang sebetulnya nggak laku-laku juga pada at the time. Kemudian bagaimana beliau saat itu keluar dari Warner Music Global, beliau sudah punya posisi yang sangat tinggi di Warner Music, kemudian keluar untuk bisa menciptakan AirAsia. Yang sangat saya kagumin adalah AirAsia adalah, teman-teman tahu, bertahun-tahun mereka menjadi the best low cost carrier airlines ya, dari Skytrax. Saya nggak tahu sudah bertahun-tahun, entah lebih dari 10 tahun atau enggak, tapi dia bertahun-tahun, setahu saya itu AirAsia yang memenangkan secara global. Dan menurut saya itu luar biasa. Nah, itu yang membuat saya sangat kagum dengan Pak Tony ini. Nah, suatu saat, teman-teman, saya berkesempatan untuk ada dalam sebuah grup diskusi bersama dengan, saya nggak mau nyebutin nama deh, dia posisinya saat itu adalah Head of Global Communication, Head of National Communication-nya AirAsia untuk region Indonesia. Beliau ini saat itu cerita tentang bagaimana AirAsia menangani kasus QZ8501 ini. Yang menjadi unik adalah teman-teman, ketika teman-teman bisa bayangkan ya, AirAsia itu saat itu sudah dinobatkan selama bertahun-tahun sebagai the best low cost airline di dunia. Tiba-tiba ada kecelakaan yang saat itu bisa jadi ya, karena ketika press conference berlangsung itu belum ditemukan atau belum terkonfirmasi berapa jumlah yang meninggal. Diduga bisa jadi itu seluruh penumpangnya nggak selamat. Dan apa yang kalian perlu tahu di sini adalah, ini ketika kita bicara komunikasi publik ya, ini satu pelajaran PR yang menurut saya yang sangat mahal. Dan karena kasus inilah, AirAsia sering sekali dipanggil jadi narasumber di perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Apa yang dilakukan AirAsia ketika pesawatnya hilang kontak? Saat itu, si ibu ini, jadi yang megang communication-nya Indonesia, itu ibu-ibu gitu ya. Saat itu si ibu ini sedang baru selesai melahirkan. Anaknya itu baru 7 hari, teman-teman. Beliau posisinya di Jakarta. Ketika pesawat ini hilang kontak, salah satu yang pertama dihubungi adalah orang komunikasinya. Langsung dikontak, Ibu, kita punya masalah, pesawat ini dari Surabaya menuju ke Singapura, hilang kontak. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kemudian ibunya langsung ambil pesawat tercepat, dia langsung terbang ke Surabaya, gitu ya. Apa yang dilakukan sama si ibu ini yang menurut saya luar biasa?
dia langsung membuka posko untuk keluarga korban. Ya, karena dia nggak tahu nih pesawatnya, dan pada saat yang sama kan pesawatnya lagi dicari. Ketika mungkin maskapai-maskapai yang lain tidak akan terpikir untuk membuka posko khusus untuk keluarga, AirAsia waktu itu yang pertama kali dilakukan adalah membuka posko untuk keluarga korban. Kedua, apa yang dilakukan? Si ibu ini mengumpulkan orang-orang komunikasinya di Surabaya, yang saat itu semuanya di Jakarta, langsung diterbangin semua ke Surabaya. Mereka duduk bareng, cuma dalam beberapa puluh menit, apa yang mereka putuskan saat itu? Mereka membuat sebuah hashtag. Namanya Together We Stand. Ya, ini menurut saya cerdas sekali. Bagaimana ketika kita melihat sebuah sebuah kejadian pesawat jatuh gitu yang bisa jadi itu menewaskan semua orang yang ada di dalam, kecenderungan kita adalah judging ya. Kalian tahu mungkin kayak dulu ada Lion Air juga pernah ada kecelakaan di Bali yang pesawatnya terbelah dua, sampai ada meme Ultraman dan lain sebagainya, dan bagaimana masyarakat Indonesia mengutuk Lion Air, dan itu tidak terjadi di AirAsia. Karena orang komunikasinya paham betul bagaimana caranya untuk bisa menjaga brand image. Dia langsung menyusun sebuah tagar namanya Together We Stand. Itu yang betul-betul merubah paradigma orang, ketimbang elu nyalahin AirAsia, ayo kita doa bareng-bareng. Kita pada posisi yang sama sekarang. Berharap bahwa tidak ada korban yang jatuh dari peristiwa ini. Yang ketiga, yang dilakukan apa oleh si ibu ini? Dia langsung kontak Pak Tony Fernandez saat itu. Beliau lagi di Spanyol, kalau saya nggak salah dari ceritanya. Langsung dipesankan pesawat tercepat untuk datang ke Surabaya. Sesegera setelah Pak Tony itu sampai di bandara, beliau langsung di-brief. Pak, nanti ngomongnya ini. Pertama yang Bapak lakukan adalah apa? Bapak harus langsung masuk ke posko keluarga korban. Ya, Bapaknya langsung masuk ke posko keluarga korban. Ini ya. Dan saat itu kan pers kan banyak teman-teman. Wartawan itu banyak. Yang dipotret oleh wartawan apa? Oh, ini CEO-nya ulas asih. CEO-nya punya empati gitu. Halo, ada masalah teman-teman? Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian, setelah dari posko korban, Pak Tony ini segera diminta untuk melakukan press conference saat pesawatnya itu belum terkonfirmasi merenggut nyawa berapa orang, ataukah dia selamat atau tidak, nggak jelas kabarnya. Dan kalian tahu apa yang dilakukan sama tim komunikasinya AirAsia? Mereka langsung melepas jasnya Pak Tony, ya, langsung dilepas. Kemudian mereka juga memberikan beberapa sentuhan make up kepada beliau supaya terlihat sedih. Langsung di-brief, Bapak nggak boleh senyum, Bapak nggak boleh ini. Bapak nanti langsung menyampaikan ini. Lengannya digulung, dan itu semua set up, teman-teman. Ini yang terjadi ketika teman-teman bekerja di humas. Ya. Semuanya itu set up. Itu yang membuat bagaimana masyarakat Indonesia memiliki, pada akhirnya, memberikan respect, memberikan sebuah dukungan kepada AirAsia. Karena kita seolah-olah berada pada posisi yang sama dengan tagar Together We Stand. Nah, ini yang menjadi pelajaran penting juga buat kita, teman-teman. Apa yang menjadi pembeda Tony Fernandez dengan CEO-CEO yang lain adalah bagaimana beliau melakukan press conference. Kalau teman-teman lihat ya, tidak ada senyuman, ya. Beliau langsung mengambil alih bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Beberapa kata-kata juga menyentuh, dan itu semuanya bukan beliau yang ngomong. Itu semua tim komunikasinya semua. Contoh, wisuda PKN STAN kemarin. Nah, kebetulan saya pegang banget nih untuk komunikasinya. Apa yang teman-teman baca di media nasional ya, kalau buka search deh wisuda PKN STAN 2020, buka gitu. Apa yang teman-teman lihat itu actually beberapa memang wartawan ya yang melakukan liputan, tetapi banyak sekali
media yang hanya mengutip dari press release-nya kita. Jadi kita membuat sebuah press release supaya memposisikan bahwa wisuda PKN ini bagus gitu ya, good point, kemudian itu dikutip dan dimasukkan ke dalam media nasional. Nah, hal yang ingin saya kemukakan di sini teman-teman, apa yang teman-teman lihat ya di dalam TV atau di dalam sebuah tayangan, apalagi itu showbiz ya, itu adalah semua rekaan ya. Itu semua adalah setup teman-teman, untuk teman-teman tahu. Dan komunikasi nonverbal memegang peran yang sangat penting di sini. Kalau teman-teman tahu nggak ini kasusnya United Airways atau Airlines ya, yang di Amerika, yang saat itu ada kasusnya beberapa tahun yang lalu ada satu penumpang yang dia overbooking, yang akhirnya diseret keluar dari pesawat. Mungkin ada yang tahu ya. Saat itu CEO-nya akhirnya diwawancarain oleh CNBC kalau saya nggak salah, dan teman-teman reaksi netizen terhadap CEO-nya United Airways itu sangat negatif. Karena kenapa? Udah tahu dia itu salah gitu ya, si maskapainya, tetapi CEO-nya masih pakai jas ya, dia masih parlente, intonasinya pun tidak mencerminkan kalau dia bersalah, dia pun tidak menunjukkan empati kepada orang yang tadinya diseret. Itu yang mengakibatkan si pemirsa atau netizen yang melihat informasi atau mendengar informasi itu memiliki pemaknaan yang negatif. Ini akibat dari proses komunikasi nonverbal yang tidak dimanage dengan baik. Saya lanjutkan. Apa aja sih komunikasi nonverbal? Dari tadi teman-teman kalau saya kasih kesempatan untuk ngomong, yang kayaknya terbatas pada ini ya, maksudnya gesture ya, body language ya, mimik gitu ya. Padahal sebenarnya komunikasi nonverbal itu banyak sekali teman-teman jenisnya. Ada setidak-tidaknya ada 9. Yang pertama ada namanya kinesics ya. Kinesics itu adalah ya tadi gesture ya, body language, mimik muka, ekspresi, bla bla bla. Yang kedua haptics. Haptics ini adalah komunikasi yang melibatkan physical touch atau sentuhan. Contohnya ketika kita merasa sayang sama orang gitu ya, menjadi wajar ketika kita melakukan pelukan dengan orang tersebut, karena memeluk itu adalah salah satu bahasa atau salah satu cara komunikasi untuk bisa menyampaikan rasa sayang kita kepada orang itu. Kemudian yang ketiga, physical appearance. Di sana juga ada dalam bentuk seks ya, dalam bentuk jenis kelamin, atau juga bisa juga dalam bentuk skin tone, atau dari sisi size. Nah, contohnya tuh gini teman-teman, kalau teman-teman memperhatikan brand-brand yang ada, brand-brand besar ya, terutama punyanya Unilever, itu biasanya mereka mengoptimasi cara komunikasi dengan cara physical appearance non-verbal communication, teman-teman. Contohnya, Lux. Ada yang tahu Lux? Sabun Lux? Tahu ya? Sabun Lux itu apa sih yang ingin disampaikan kepada calon customer-nya atau customer setianya? Mereka ingin menyampaikan bahwa ini sabun ya, digunakan atau bisa membuat kulit kamu itu benar-benar seperti orang-orang yang dijadikan brand ambassador-nya. Contohnya, siapa sih brand ambassador-nya Lux? Ada yang tahu nggak? Brand ambassador-nya siapa? Luna Maya ya dulu ya. Terus Febiola. Orang-orang yang memang secara physical appearance dia sempurna. Orang-orang yang sesuai dengan persepsi orang terhadap bagaimana sih perempuan yang cantik, dan Lux menggunakan itu. Lux menggunakan non-verbal communication untuk menyampaikan kepada kita, sehingga di dalam kepala kita itu tersimpan sebuah persepsi bahwa, oh kalau misalnya aku mau kayak dia, aku pakai Lux. Gitu. Atau ada juga brand kosmetik, katakanlah The Body Shop. Ada yang pakai The Body Shop, mungkin The Body Shop ini genre neutral ya, jadi dia tidak hanya digunakan oleh perempuan, karena actually saya juga pakai. The Body Shop ini teman-teman mereka mengedepankan prinsip hijau ya. Cara komunikasi mereka itu adalah dengan cara mengedepankan recycling atau cara pengemasan yang sesuai dengan prinsip zero waste. Kalau teman-teman tahu, mereka tidak pernah menggunakan kresek.
The Body Shop tuh juga menggunakan bahkan di kantong kertasnya itu mereka pakai tinta, itu pun bukan tinta sintetis, teman-teman. Nah, kemudian ada juga brand yang lain, katakanlah Apple, ya. Kalau teman-teman lihat authorized sellernya atau store-nya Apple di Indonesia, katakanlah iBox gitu ya. Bandingin deh iBox sama Erafone. Apa yang teman-teman tangkap dari cara komunikasi nonverbalnya Apple di sini? Saya pengen ngobrol sama Mas Zaki Zulkarnain. Boleh, Mas? Ya, Mas, hadir. Mas, kalau Mas Zaki melihat bagaimana Apple mengkomunikasikan value-nya terhadap customer atau orang yang lewat di mall gitu ya, apa yang Mas bisa tangkap dari situ, dari mungkin arsitekturnya iBox ketimbang Erafone deh contohnya, apa Mas? Kalau store-nya Apple itu kelihatannya lebih elegan gitu, Mas. Mereka kayak memajang produknya itu hanya sedikit aja, hanya beberapa aja. Tapi kalau yang lainnya itu kayak mereka mengedepankan memajang banyak produknya, jadi kayak kurang prestisnya nggak dapat gitu. Oke, siap. Terima kasih, Mas Zaki ya. Ya, Mas Zaki. Nah, itulah yang sebenarnya ingin dikomunikasikan kepada kita bagi orang yang bukan pengguna Apple ya, bukan Apple user. Sebetulnya ada sebuah makna yang ingin disampaikan secara kuat, yaitu simplicity. Apple itu is talking about simplicity, tentang sebuah kesederhanaan. Sistem mereka itu sangat sederhana, ya. Dan mereka menciptakan sebuah environment ya, sebuah apa namanya, mereka punya Mac, mereka punya iPad, mereka punya jam digital, mereka punya banyak hal yang menawarkan simplicity. Saya punya handphone ya, saya juga punya Mac. Pada saat yang sama, saya bisa mengakses, ketika handphone saya ketinggalan di kantor, saya bisa mengakses data saya lewat Mac. Itu yang namanya simplicity yang ditawarkan oleh iPhone. Nah, sekarang itu udah mulai banyak diadaptasi. Teknologi cloud, iCloud-nya iPhone yang pertama, Apple yang pertama memunculkan itu saat itu ya. Yang sekarang juga diadopsi, sekarang Android pakai Google ini ya, Google apa namanya? Apa sih namanya itu? What Google itu namanya, teman-teman? Yang untuk cloud-nya Google? Saya lupa namanya. Google Drive. Nah, itu juga sekarang apa yang simplicity yang ditawarkan oleh Apple, itu juga sekarang banyak diadopsi. Oke, kita udah kemana-mana ya. Kita tadi sampai belajarnya physical appearance. Bahwa teman-teman laki-laki, perempuan, skin tone, apakah dia putih, apakah dia mulus, apakah dia enggak, apakah dia brewokan, itu juga sangat penting, memainkan peranan penting dalam komunikasi. Ya. Dilanjutkan, ada namanya olfactics, teman-teman. Olfactics ini berkaitan dengan indera penciuman, tentang wewangi-wangian. Gitu. Nah, kalau teman-teman masuk ke dalam taksinya Bluebird, pasti teman-teman mencium satu wangi yang sangat khas, ya kan? Atau teman-teman masuk ke dalam rumah spa, pasti teman-teman menghirup atau mencium wangi-wangi yang membuat rileks. Padahal sebenarnya teman-teman bisa jadi cuma nemenin mama, nemenin ibunya ke misalkan rumah spa di Mustika Ratu. Teman-teman cuma nungguin doang. Tetapi ketika teman-teman mencium aroma yang membuat teman-teman rileks, ada sebuah komunikasi yang ingin disampaikan di sana. Kalau kamu jadi customer-nya kita, maka kamu nanti akan mendapatkan relaksasi di rumah spa-nya ini. Kemudian ada namanya artifacts. Artefak ya. Artefak ini berbicara tentang apa aja sih yang kita gunakan sehari-hari. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang teman-teman tadi sudah sampaikan. Ada yang suka banget kalau keluar nggak pakai parfum. Ya. Ini adalah salah satu contoh komunikasi komunikasi nonverbal yang teman-teman coba sampaikan kepada lingkungan komunikasi atau lingkungan sosialnya. Ya. Ada orang yang memilih parfum itu yang betul-betul sesuai dengan kepribadiannya, sehingga dia pakai itu supaya orang tahu kalau gue tuh orangnya introvert, misalkan gitu ya. Atau setidak-tidaknya, teman-teman menggunakan wangi-wangian pada tubuhnya untuk bisa menginformasikan kepada lingkungan sekitar bahwa aku tuh bersih, aku tuh nggak jorok. Nah,
Ada namanya proxemics. Proxemics itu berbicara tentang penggunaan ruang ya, space. Contoh gini, lagi kondangan, ya, lagi kondangan, kemudian teman-teman datang sama pasangannya, pasti kan gandeng-gandengan tuh ya, pasti gandeng-gandengan, deket-deketan, nggak mau pisah. Nah itu namanya proxemics. Bagaimana teman-teman itu mencoba mengkomunikasikan kepada orang-orang yang hadir ya dalam kondangan tersebut gitu ya, ngasih tahu, oh kalau gue tuh punya pacar gitu, kalau gue sama pacar gue tuh baik-baik aja hubungannya. Nah itu namanya proxemics ya. Bagaimana kita menggunakan space atau ruang gitu ya, jarak antara kita dan orang lain untuk bisa mengkomunikasikan sesuatu. Bisa juga contohnya gini, kalau kita lagi, nah misalkan gini, lagi di stasiun gitu. Kalau lagi di stasiun ya, saya punya temen yang dia perempuan, dia anak kereta ya, angker gitu. Dia kalau misalkan lagi di stasiun yang lagi rame banget, teman saya ini biasa ngedekat ke bapak-bapak. Gitu. Supaya apa? Supaya dia katanya sih supaya dia ngerasa aman. Tetapi sebetulnya apa yang ingin dia komunikasikan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa gue tuh lagi sama orang lain loh. Dan maksudnya gue tuh lagi sama orang yang gue kenal. Gue tuh nggak sendirian di stasiun ini. Nah, itu adalah salah satu contoh proxemics atau cara kita untuk memanfaatkan ruang untuk bisa mengkomunikasikan suatu informasi. Dilanjutkan, ada namanya environmental factors ya. Ini yang tadi Mas Zaki cerita tentang Apple Store ya, atau kalau di Indonesia namanya iBox. Bagaimana kita bisa melihat value atau hal-hal yang dikomunikasikan oleh seseorang atau sebuah company yang kita bisa lihat dari cuma arsitektur atau pengaturan ruangan. Tadi saya kasih tahu ada namanya Google, ya. Mereka ngasih ada banyak mainan. Apa sih yang pengen disampaikan kepada publik bahwa oh kerja di Google itu sangat menyenangkan. Begitu juga dengan Apple. Kita sebenarnya yang lewat gitu ya. Kita bahkan nggak pengen pengen tahu tentang Apple. Tapi setidak-tidaknya ya kita yang lewat di depannya iBox kita sudah tahu bahwa Apple itu simple. Apple itu elegan kalau bahasanya Mas Zaki tadi. Itu yang namanya komunikasi nonverbal dengan cara environmental factors. Ada namanya chronemics. Ya, chronemics itu berbicara tentang bagaimana kita menggunakan unsur waktu. Nah, contoh kalau misalkan Mas Zaki lagi pengen pendekatan sama perempuan nih, contohnya, akan sangat berbeda makna yang didapatkan oleh perempuan yang diajak makan katakanlah sama Mas Zaki ketika Mas Zaki ngajakinnya makan siang atau makan malam. Ya nggak? Ya kan? Kalau makan siang, ya jadi biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan Mas Zaki ngajak makan malam, pemaknaannya pasti berbeda. Karena makan malam itu kan pemaknaannya intimate ya. Tentang satu hal yang privat gitu ya. Tentang hubungan yang lebih dekat. Itu bagaimana kita menggunakan waktu untuk bisa mengkomunikasikan sesuatu. Padahal sebenarnya ya Mas Zaki bisa jadi ya cuma bisanya malam doang, misalkan gitu. Tetapi bisa jadi makna yang diterima berbeda. Yang terakhir ada namanya paralanguage, teman-teman. Communication that is vocal but not actual words. Jadi intinya itu tuh vokal ya, kita ucapkan tetapi itu bukan kata. Contohnya apa? Volume ya. Kalau kita ngomong dengan volume yang besar untuk kata-kata tertentu bisa jadi dimaknai berbeda kalau misalnya kita ngomongnya secara halus. Ada volume, kemudian apa lagi? Contohnya, kalau kita menggunakan nyanyian gitu ya, itu beda juga. Atau kita misalkan melakukan pemotongan-pemotongan tertentu ya, atau melakukan misalkan penekanan kata-kata tertentu dengan cara memperpelan gitu. Misalkan kayak Mas Zaki lagi meyakinkan pacarnya atau waktu itu gebetannya kalau aku tuh sayang banget sama kamu. Nah, itu adalah paralanguage. Tidak, sebenarnya bisa juga disebutkan bahwa aku tuh sayang sama kamu, tetapi ini menjadi berbeda pemaknaannya karena ada penekanan tertentu. Paralanguage. Nah, ada sesuatu yang pengen saya ajukan juga teman-teman sebagai salah satu jenis komunikasi nonverbal yang tidak tercantum di dalam jenis-jenis ini. Ini saya ambil dari bukunya Mosaic ya, bukan dari bukunya De Vito. Kalau De Vito dikit banget. Silence.
Actually, teman-teman, silence itu adalah cara kita berkomunikasi. Ya, contoh, kalau ada orang ngebully kita, atau ada orang yang pada saat itu making jokes, making fun tentang kita. Ketika kita menanggapi dan kita silence, pasti beda. Ya nggak? Silence itu menunjukkan bisa jadi ketidaksetujuan. Ya, silence itu juga bisa juga menunjukkan situasi yang awkward, gitu ya. Atau silence itu juga bisa menunjukkan penghormatan. Ketika misalkan Mas A sama Bapak A dipersilakan untuk mengambil mikrofonnya. Ketika kita merasa lebih muda gitu, kita memberi penghormatan kepada Bapak yang sudah tua atau lebih senior gitu ya. Kita melakukan silence, kita diam aja untuk bisa memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua atau yang lebih senior. Gitu. Dikit lagi teman-teman. Nah, di sini Mozaik menekankan ada guidance. Yang pertama, bagaimana caranya untuk bisa menggunakan komunikasi nonverbal itu secara efisien atau efektif. Yang pertama adalah kita melakukan monitoring ya. Kita harus terus memonitor apa yang kita sampaikan melalui gerak-gerik tubuh kita, melalui intonasi kita, melalui keras atau tidaknya suara kita, dan hal-hal yang lain ya. Kemudian kita juga harus melakukan interpretasi terhadap apa sih yang coba ingin disampaikan oleh lawan bicaranya kita. Bisa jadi ini bisa ada kaitannya dengan kualifikasi personal. Contohnya kedekatan tertentu ya, kedekatan antar individu. Ada orang Sunda nggak di sini ya? Saya mau tanya, ada nggak orang Sunda? Ada? Siapa? Orang Sunda di sini? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Saya punya beberapa... Ada. Siapa Mas namanya? Saya Frans Mas, tapi saya bukan orang Sunda Mas, cuman pernah di Bandung aja gitu. Nah, penting juga nih. Kalau misalnya kita ngelihat teman-teman kita ya, apalagi teman-teman dekat yang kelompokan dan dia udah dekat satu sama lain, udah bro banget. Sering banget saya menemukan ada beberapa frase-frase yang mungkin kalau misalnya kita nggak kenal-kenal banget tuh itu jadi kasar. Tetapi kalau misalkan udah dekat, itu malah menunjukkan kedekatan satu sama lain. Orang Sunda tuh biasanya gini, intonasinya. Anjing, anjing. Selalu ada diakhiri dengan kata-kata anjing. Yang mungkin bagi orang lain itu kasar banget. Tetapi kalau misalkan kita sudah dekat gitu ya dengan orang tersebut, kita udah sharing banyak hal dengan orang tersebut, itu malah menunjukkan satu kedekatan. Gitu ya. Atau kalau orang Palembang, Mbak Kevin, mungkin kalau bahasanya kita menggunakan kata-kata lur ya, atau mungkin teman-teman orang Jawa punya cara berbeda untuk bisa melakukan komunikasi gitu ya, yang dimana interpretasi itu bisa dilakukan pada level personal. Tidak bisa kita melihat, oh ini kasar, oh ini enggak gitu. Nah, kalau tadi kan pada komunikasi verbal ya, tapi kalau ini komunikasi non-verbal. Kadang-kadang kita tahu, kalau contoh sebelumnya, di pertemuan sebelumnya saya kasih tahu nih, kalau teman-teman yang suka main futsal, pasti namanya futsal kan lapangannya sempit ya, lapangannya sempit dan rushing, pergerakan bolanya juga cepat gitu. Kalau kita udah deket banget sama timnya kita udah padu banget sama timnya kita tuh udah tahu ketika kita pegang bola, teman kita tuh mau ngarah kemana. Kita udah tahu nih teman kita akan gerak kemana gitu. Itu namanya non-verbal communication yang bisa kita nilai secara personal. Ada juga komunikasi non-verbal yang bisa kita nilai dari sisi kontekstual atau konteks pembicaraannya gitu ya. Oke, saya mau update dulu di portal ya teman-teman. Saya mohon izin sebentar. Oke. Saya lanjutkan, teman-teman. Ini tadi bagaimana caranya kita untuk bisa melakukan komunikasi nonverbal secara efektif ya.
Nah, yang terakhir teman-teman, saya di sini pengen ngasih kuis lisan ya ke beberapa teman-teman. Sebenarnya bukan kuis sih, saya pengen tahu aja analisisnya. Ini adalah salah satu cara komunikasi yang dilakukan oleh brand Shopee, gitu ya. Brand Shopee ini agak unik ya. Mungkin saya juga nggak tahu. Tiba-tiba ini ada satu, saya sering ini ya berbeda pendapat dengan pasangan saya gitu. Ketika kita lagi pengen beli barang gitu ya. Misalkan kita pengen beli barang yang sama gitu untuk kepentingan barang-barang gitu. Itu susah banget karena kenapa? Saya selalu pakai Tokopedia dan pacar saya pasti pakai Shopee gitu. Dan kayaknya perempuan lebih kecenderungannya menggunakan Shopee gitu ya. Nah, di sini saya pengen ngobrol deh sama beberapa teman-teman, satu laki-laki dan satu perempuan, menganalisis bagaimana brand Shopee ini bisa apa sih yang ingin dikomunikasikan dengan brand ambassador-nya dulu ya. Dulu pertama kali Shopee itu muncul dengan brand ambassador-nya Prilly Latuconsina. Tentu ada yang ingin dikomunikasikan dengan menggunakan Prilly, ya kan? Prilly ini adalah bintang sinetron yang terkenal saat itu di SCTV, yang penontonnya emak-emak, ya nggak? Jelas, sangat obvious sekali Shopee itu menyasar ke perempuan. Sekarang, ya, Shopee menggunakan Cristiano Ronaldo. Ada satu hal yang sangat kontrari di sini. Saya pengen ngobrol apa yang teman-teman bisa analisis dan bisa sampaikan terkait dengan hal ini. Mbak Tasya, boleh dong Mbak Tasya? Nanti pada gilirannya Mas Rizal Wahyudi ya. Mbak Tasya dan Mas Rizal, silakan apa yang Mas dan Mbak bisa analisis dan ungkapkan dari sini gitu. Silakan. Mungkin juga bisa ditambah personal experience-nya seperti apa. Silakan. Mbak Tasya? Ya, halo Mas. Halo, silakan. Kalau dari saya sendiri, tentang Shopee kan ya Mas pandangannya. Ya, tentang dua materi komunikasi ini. Kalau menurut saya kenapa lebih cenderung ke Shopee? Dikarenakan dari saya sendiri juga seperti itu. Soalnya berandanya itu terkesan lebih rapi dan gampang dicari gitu. Terus banyak juga diskon-diskon dan banyak gratis ongkir yang menurut saya tuh kalau dibandingkan sama aplikasi-aplikasi lain tuh Shopee tuh lebih enak aja gitu Mas. Banyak promonya juga setiap hari walaupun bukan 11-11 atau 10-10 tuh tetap banyak promonya gitu di Shopee. Siap. Apa yang Mbak bisa lihat dari materi komunikasi ini? Shifting dari Prilly dan sekarang jadi Cristiano Ronaldo. Apa yang Mbak bisa lihat di sini? Mungkin awalnya tuh Shopee ingin menarik konsumen perempuan mungkin Mas. Emang cenderungnya lebih seneng buat belanja gitu. Nah, dan setelah itu Shopee kayak ingin menarik konsumen laki-laki juga dengan cara brand ambasadornya tuh Cristiano Ronaldo. Kalau pandangan saya kayak gitu, Mas. Oke. Siap, terima kasih. Nah, sekarang gilirannya Mas Rizal Wahyudi. Apakah sepakat dan apa yang terjadi pada Mas Rizal kalau misalkan Mas menggunakan aplikasi ini, apakah terpancing dengan materi promosinya Shopee atau tidak? Silakan. Iya sih, terpancing kalau saya sendiri, Mas. Dulu waktu saya setuju sama yang dikatain sama Mbak Aca tadi itu, kalau yang Prilly mungkin waktu pengen menarik bagi konsumen wanita, terus pas Ronaldo untuk konsumen pria, saya setuju. Saya sendiri soalnya sering pakai Shopee setelah iklannya ini sih Ronaldo, jadi kayak pertama coba install gitu, akhirnya jadi kebiasaan belinya lewat situ sih gitu. Mungkin kalau pakai Prilly karena mungkin kan dia ya kayak yang Mas bilang tadi bahwa banyak ibu-ibu yang nonton apa gitu, jadi terus dia artis Indonesia, jadi kayak mempengaruhi masyarakat juga buat pakai. Sedangkan kalau buat Ronaldo mungkin apa ya, kayak ya mungkin bisa dikaitin karena dia menurut saya juga pemain terbaik dunia gitu, jadi Shopee kayak menunjukkan kalau dia juga untuk aplikasi buat belanja gitu yang terbaik gitu. Gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas.
Jadi memang betul ya teman-teman, seperti tadi juga sudah saya sampaikan sebelumnya dan ditambah dengan teman-teman yang juga sudah memberikan pandangan dan analisisnya, memang Shopee ini melakukan shifting. Jadi di awal Shopee itu memang sangat menarget calon customer perempuan. Itu sangat terlihat. Pertama dengan penamaannya sendiri, penamaan Shopee itu kan terdengar feminin ya. Kemudian juga ada juga salah satu cara komunikasi nonverbal yang menurut saya sangat jitu, tadi sudah dijelaskan juga, diskon. Diskon itu kan cara komunikasi juga ya. Cara komunikasi yang sebetulnya itu tidak ada melibatkan bahasa di sana. Kita tahu kalau belanja di Shopee itu jatuhnya lebih murah gitu. Oh, ada gratis ongkir, berarti aku nggak harus nambah lagi duit untuk membiayai ongkos kirim. Nah, itu juga yang terjadi. Dan ketika Shopee mulai leading ya, di tahun 2018 itu dia sudah TikTokan sama Tokopedia, sudah 1212 gitu. Mereka kemudian menyasar pada target market yang berbeda. Kelihatan sekali, secara obvious ya, mereka malah mensponsori Liga Indonesia, Liga Bolanya Indonesia itu sekarang menggunakan Shopee sebagai sponsor utamanya, dan Shopee pada akhirnya menggait Cristiano Ronaldo, satu ikon, satu sosok yang laki-laki banget. Dan menurut saya ini menjadi satu pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena Ronaldo ini adalah seorang pemain bola yang menurut pandangan saya dia ini tidak terikat pada satu kelompok atau klub bola tertentu. Bagi mungkin orang-orang yang tidak menyukai United, orang yang tidak menyukai Real Madrid atau sekarang Juventus, tetap bisa relate dengan value-nya Ronaldo sebagai pesepak bola. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat apa yang kita pelajarin ini dalam tataran dunia nyata ya, bahwa sebenarnya komunikasi nonverbal itu memang sangat berpengaruh terhadap kita. Tadi Mas Rizal juga kasih tahu bahwa penggunaan sosok Ronaldo sekarang gitu ternyata berhasil mengubah caranya Mas Rizal untuk menggunakan aplikasi Shopee. Berarti marketing communication-nya berhasil di sini. Oke teman-teman, waktunya sudah selesai. Mohon maaf tidak ada sesi pertanyaan yang mungkin bisa saya akomodir, tapi kalau misalnya teman-teman pengen ada tanya, boleh nanti WhatsApp ke saya, mudah-mudahan segera saya bisa balas. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam pertemuan kali ini. Minggu depan kita tidak perlu ada tugas, monggo silakan teman-teman untuk lanjut dan berfokus pada mata kuliah yang lain. Terima kasih atas seluruh atensinya. Terima kasih Sarah dan juga Mas Ketua Kelas atas kesempatannya. Kita bisa hari ini kuliah. Semoga teman-teman tetap sehat dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih Kak. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.